Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Abdul Ghani, dosen di program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya telah mengajar di UMJ sejak tahun 2019 hingga saat ini tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu adalah sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu S1 akuntansi, S2 manajemen, dan S3 ekonomi Islam. Karena itu saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi syariah, akuntansi perbankan syariah, manajemen keuangan bank syariah, manajemen risiko bank syariah, dan lain sebagainya. Dalam video ini saya akan memperkenalkan proses pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Berikut adalah deskripsi mata kuliah dari akuntansi perbankan syariah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 6 program studi perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang menjadi panduan selama 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan kuliah, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini disampaikan melalui teori dan studi kasus dengan komposisi penilaian meliputi kehadiran, aktivitas yaitu diskusi, dan juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, jadi mahasiswa dapat memahami konsep dan praktek dari transaksi akuntansi perbankan syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan di bank syariah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan bank syariah sehingga dapat mengevaluasi kondisi keuangan dan juga kinerja dari bank syariah di Indonesia. Adapun metode pembelajaran ada 3 metode utama, yaitu yang pertama tatap muka langsung disertai diskusi aktif. Yang kedua adalah studi literatur, di mana mahasiswa mencari referensi yang berkaitan dengan akuntansi perbankan syariah, PSAK syariah sebagai acuan standar, serta laporan keuangan audited dari bank-bank syariah di Indonesia. Dan yang ketiga metodenya adalah studi kasus, di mana mahasiswa harus menganalisis laporan keuangan audited real dari bank syariah itu secara aktual. Adapun pokok bahasan dari materi akuntansi perbankan syariah ini adalah yang pertama pengantar akuntansi perbankan syariah, terus juga dilanjutkan dengan terkait dengan transaksi pendanaan seperti giro, rekening giro, tabungan wadiah, dan juga tabungan mudorobah. Setelah itu juga terkait dengan transaksi pembiayaan yang meliputi akuntansi murabahah, akuntansi mudorobah, akuntansi musyarakah, dan juga akuntansi ijab. Mata kuliah ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami mata kuliah lanjutan, yaitu seperti manajemen keuangan bank syariah, manajemen aset dan liability di bank syariah, dan juga bagaimana mahasiswa dapat menganalisis laporan keuangan di bank syariah. Demikian pengantar dari saya terkait mata kuliah akuntansi perbankan syariah di program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya mari kita saksikan proses pembelajaran dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian, pada pagi ini ini pertemuan perdana kita ya, dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Jadi akuntansi perbankan syariah ini adalah mata kuliah wajib karena memang penting bagi kalian sebagai prodi perbankan syariah harus memahami transaksi yang ada di bank syariah. Nah, di dalam pertemuan perdana ini nanti kita akan membahas 3 hal ya. Yang pertama adalah tentu dalam pertemuan pertama selalu kita bahas kontrak perkuliahan. Nah, yang kedua kita akan bahas RPS, jadi rencana pembelajaran
langsung masuk materi, yaitu materi pengantar akuntansi perbankan syariah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tadi, saya perkenalan dulu. Ini karena ini pertemuan pertama ya. Saya sendiri lulusan doktornya dari ekonomi Islam, yaitu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Nah, setelah lulus 2018, saya join nih menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta di prodi Perbankan Syariah di 2019. Jadi sudah hampir 6 tahun kan. Sebelumnya saya praktisi, jadi konsultan juga di banyak lembaga keuangan, khususnya syariah, hampir 25 tahun. Dan saya juga masih aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah. Jadi saya sebagai dosen selain menyampaikan teori kepada kalian, saya juga bisa menceritakan bagaimana praktik sesungguhnya di industri keuangan syariah. Ini mudah-mudahan jadi nilai tambah ya. Jadi bukan hanya sekadar teori, tapi juga saya bisa sharing praktiknya seperti apa. Nah, oke, kita ke kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan ini kita sepakati bahwa ini adalah hak dan kewajiban bagi dosen dan juga bagi mahasiswa. Nah, jadi di situ kita sepakati yang pertama adalah absensi. Jadi seperti biasa kita harus sepakat bahwa kita hadir tepat waktu. Jadi untuk menghargai waktu sebisa mungkin kita datang tepat waktu, biar proses pembelajaran tidak terganggu. Nah, yang kedua adalah bahwa pertemuan pembelajaran ini ada 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Jadi 7 kali pertemuan, terus UTS, 7 kali pertemuan, setelah itu UAS. Nah, itu proses pembelajarannya ya. Nah, selain itu juga, selain pembelajaran ada juga nanti ada tugas ya. Ada tugas, ada latihan, nanti juga akan saya sampaikan. Kita akan upload ya di sistem kita, yaitu link ya. Tujuannya supaya nanti ini menjadi dokumentasi bagi kita bahwa kalian sudah mengerjakan tugas, karena itu menjadi nilai aktivitas. Jadi nilai aktivitas itu juga bagian dari penilaian kita ya. Nanti ada ujian tengah semester, ada juga ujian akhir semester dan juga aktivitas. Salah satunya adalah latihan dan tugas. Nah, juga aktivitas ini pada saat kalian pembelajaran juga harus aktif, makanya gitu ya, supaya nanti dosen bisa memberikan nilai lebih karena aktivitas tanya jawab tersebut. Nah, itu untuk kontrak perkuliahan kita sepakat ya, terutama mengenai absensi ini ya, jangan sampai telat, terutama laki-laki ya. Nah, yang kedua mengenai RPS ya, rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester ini kita di akuntansi perbankan syariah itu untuk UTS nih ya. Untuk UTS itu kita selain pertama sekarang ini ya pengantar akuntansi perbankan syariah, nanti kita akan masuk mengenai transaksi akuntansi pendanaan. Jadi bagaimana kita memahami transaksi atau pencatatan transaksi dari bagaimana deposito ya. Dana itu masuk di bank itu dalam bentuk bisa deposito. Bisa juga bentuknya adalah giro WDA ya. Ada juga transaksi tabungan. Tabungan ini ada tabungan WDA, ada tabungan mudoroba. Itu berbeda nih transaksinya. Jadi sama-sama mencatat uang masuk atau pendanaan atau funding kalau di bank. Tentu akan berbeda walaupun sama-sama tabungan. Kalau dia akadnya WDA akan berbeda dengan dia akadnya untuk mudoroba. Padahal kita tahu bahwa transaksi funding di bank itu ada beragam ya. Nah, nanti setelah UTS, akuntansi yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan akuntansi pembiayaan. Nah, ini lebih beragam lagi. Walaupun yang paling banyak gitu ya,
dilakukan oleh bank syariah di Indonesia itu kita di dalam materi ini kita akan bahas hanya 4 ya. Yang pertama adalah akuntansi murabahah. Ini yang paling dominan, yaitu transaksi jual beli ya. Jual beli yang dia basisnya margin. Ini biasanya pembiayaan kendaraan gitu ya, pembiayaan apa istilahnya rumah gitu ya. Terus yang kedua adalah akuntansi transaksi musyarakah, syirkah ya, musyarakah. Ini biasanya kerjasama. Syirkah ini juga ada lagi akuntansi pembiayaan mudharabah. Ini sama-sama syirkah. Bedanya kalau mudharabah bank menyalurkan penuh. Kalau syirkah nasabah sebagian juga ikut ya. Ini bisa bentuknya itu katakan pembiayaan terkait dengan rumah, bentuknya musyarakah mutanakisah gitu ya. Ada juga lebih dominan itu adalah transaksi modal kerja untuk usaha. Ini lebih rumit lah. Yang terakhir adalah akuntansi ijarah, itu sewa ya. Ini biasanya ijarah multi jasa. Ini produk yang paling juga tren Quran untuk menjelaskan mengenai kewajiban kita mencatat. Yang paling terkenal itu Al-Baqarah ayat 282. Ini adalah ayat yang paling panjang. Bagaimana kita kalau ada kesepakatan atau transaksi kita harus mencatat. Tapi ada juga di surat 4 ayat 135 atau surat 83 ayat 193 mengenai menakar, mengenai keadilan gitu ya. Jadi di Al-Quran mengenai perdagangan transaksi dan pencatatan itu menjadi satu yang penting. Jadi artinya akuntansi dalam Al-Quran itu penting. Jadi kita nggak usah melihat nanti ada hadis gitu ya. Ini di Al-Quran saja itu udah begitu jelas bahwa sebenarnya akuntansi di Islam itu penting. Memang tidak ada spesifik akuntansi perbankan syariah, nggak ada ya. Tapi mengenai apa itu pencatatan itu penting. Pertama pencatatan dalam komersial ya, jadi transaksi jual beli gitu ya, atau utang piutang kalau 282 itu, karena bisa menjadi sengketa. Supaya tidak terjadi sengketa ya kita harus dicatat ya. Sudah itu di dalam akuntansi keuangan Islam juga kita harus jujur. Sini jujur mengenai apa istilahnya, jadi jangan ada yang disembunyikan. Jadi harus diungkapkan, transparan, gitu ya. Jadi basisnya itu kejujuran ya. Jadi juga sesuai perintah Allah ini Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan jadi jangan nyontek ya. Jadi kalau kebaikan boleh, misalnya tugas kerjasama kelompok, itu dianjurkan gitu ya. Tapi kalau misalnya berbuat dosa ya jangan, tadi nyontek ya. Nah, jadi akuntansi itu penting ya. Baik, kita lanjut ya. Nah ini sudah spesifik bahwa di perbankan syariah itu memang waktu awal-awal bank syariah itu muncul ya, permuamalat tahun 94 itu belum ada standarnya. Jadi baru di menjelang tahun 2000 itulah akhirnya Bank Indonesia membentuk sebuah tim prakarsa. Ya, ada surat Gubernur Bank Indonesia nya, surat keputusannya, akhirnya bekerja sama dengan akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia, dirumuskanlah standar akuntansi untuk bank syariah. Jadi standar akuntansi syariah itu baru di bank dulu. Untuk entitas syariah lain belum ada. Karena dianggap bank ini yang paling besar ya. Jadi terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Jadi waktu itu ada undang-undang perbankan, di situ di tahun 98 itu ada mengenai perbankan. Ya kira Bank Indonesia menindaklanjuti ya. Kita tahu bahwa di perbankan itu transaksi banyak. Kalau nggak ada standarnya ya repot gitu ya. Makanya akhirnya Bank Indonesia memprakarsai. Jadi kita langsung
lanjut akhirnya di tahun 2000 itu terbitlah yang disebut dengan PSAK 59. Ini terkenal dulu, PSAK khusus perbankan syariah. PSAK 59. Jadi waktu itu standar akuntansi masih nomor 1, terus syariah nomor buncit 59. Jadi itu adalah satu-satunya standar akuntansi syariah, yaitu perbankan. Tapi akhirnya mulai ada konvergensi internasional atau IFRS, ya, kita sebut International Financial Report Standard. Nggak boleh lagi standar itu per entitas. Akhirnya berubahlah sekarang standar akuntansi syariah, bukan lagi standar akuntansi perbankan. Jadi ngacunya ke standar akuntansi masing-masing transaksi, bukan entitas. Misalnya penyajian laporan keuangan syariah, nah, di situ ada bank, ada asuransi, ada zakat gitu ya. Jadi bukan lagi standar khusus bank, asuransi, zakat, enggak gitu ya. Tapi dia penyajian laporan keuangan secara umum untuk lembaga keuangan. Terus masuk lagi akuntansi murabah, ini yang pembiayaan tadi. Ini dijadikan acuan untuk transaksi murabah di lembaga keuangan syariah mana. Walaupun saat ini paling banyak di bank, ya. Terus akuratis salam, istinah, dan mudoroba. Seperti mudoroba, ini enggak hanya di bank. Di asuransi syariah ada. Akuntansi murabah ada nggak di multifinance? Ada. Dan sebagai DPS di multifinance dia menggunakan akad murabah untuk pembiayaan kendaraan roda 2 di Aceh, yang konon dulu ya, rata-rata dia roda 2. Nah itu menggunakan akad murabah, jadi nggak hanya di bank. Jadi akan repot kalau PSAK untuk leasing syariah, PSAK untuk bank syariah, akadnya sama aja murabah juga. Gitu. Nah ini sudah mengacu kepada standar ini. Jadi akuntansi syariah kita itu sudah mengacu kepada standar kita. Ini 2 slide ya untuk sebagai intro. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Baik Pak, mungkin saya ingin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang akuntansi di perbankan syariah. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara akuntansi di bank syariah dan akuntansi di bank konvensional? Penting itu Pak, pertanyaan saya. Baik, ini pertanyaan yang penting ya, karena terkadang bagi kalian yang masih mahasiswa kan, jangankan syariah, yang konvensional itu belum paham sebenarnya. Jadi nggak bisa membandingkan gitu. Jadi memang kalau bagi kita yang praktisi kami itu kelihatan bedanya. Jadi yang pertama adalah dari model transaksinya aja sudah beda. Kalau di bank konvensional dia itu waktu funding basisnya bunga. Jadi orang naruh uang gitu kan, dia bunganya berapa. Terus pada saat bank itu menyalurkan kredit kasih bunga juga. Ya, jadi simpel sebenarnya ya. Jadi duit masuk dikasih bunga, duit